Halo semuanya, apa kabar? Bertemu kembali dengan kami, Cindy Claudia Saragih, Fitri, dan Srinita, mahasiswa dari International Women University, dengan materi proses Selection and Facility Layout atau pemilihan proses dan layout fasilitas. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami pentingnya strategi pemilihan proses. Yang kedua, dapat membandingkan jenis pemrosesan dasar. Yang ketiga, mengetahui perlunya manajemen teknologi. Yang keempat, mengetahui jenis tata letak dasar. Yang kelima, mengetahui metode line balancing. Yang pertama akan kita bahas adalah proses selection atau pemilihan proses. Proses selection atau pemilihan proses merupakan proses menyeleksi atau memutuskan cara produksi barang atau jasa yang akan diselenggarakan. Proses selection terjadi ketika pertama, perencanaan produk atau layanan baru. Kedua, perubahan teknologi dalam produk atau peralatan. Ketiga, adanya tekanan kompetitif. Pemilihan proses ditentukan berdasarkan pada strategi perusahaan dengan aspek kunci sebagai berikut. Pertama, intensitas modal, yang merupakan gabungan peralatan dan tenaga kerja yang akan digunakan oleh organisasi. Kedua, fleksibilitas proses, sejauh mana sistem dapat disesuaikan dengan perubahan dalam persyaratan pemrosesan karena faktor-faktor seperti yang pertama, perubahan desain produk dan layanan. Kedua, perubahan volume. Ketiga, perubahan teknologi. Pilihan proses didasarkan pada 3 pertanyaan paling penting. Pertama, akan ada berapa banyak variasi dari barang dan jasa? Kedua, sejauh mana fleksibilitas dari peralatan yang akan digunakan? Ketiga, volume dari output yang diharapkan. Jenis proses yang pertama adalah job shop. Job shop merupakan perencanaan proses di mana urutan lintas produksi, mesin, dan peralatan disusun berdasarkan jenis pekerjaan produk. Biasanya, job shop memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, skala relatif kecil. Kedua, volume barang atau jasa rendah dengan variasi tinggi. Ketiga, pemrosesan berselang. Keempat, fleksibilitas peralatan yang tinggi. Contoh pada produk adalah industri percetakan. Contoh pada jasa adalah dokter hewan yang dapat memproses berbagai hewan, berbagai cedera, dan penyakit. Kedua adalah batch. Batch adalah proses produksi yang dilakukan dengan volume yang cukup tinggi dalam satu waktu namun tidak secara kontinu. Batch memiliki kriteria. Yang pertama, volume sedang dari berbagai produk atau layanan. Kedua, peralatan tidak harus fleksibel tetapi pemrosesan masih terputus-putus. Ketiga, tingkat keterampilan pekerja tidak harus tinggi. Contoh pada produk adalah produksi roti dalam batch. Contoh pada jasa adalah teater film yang menampilkan film pada grup atau kelompok orang. Ketiga, repetitif. Repetitif merupakan proses produksi yang dilakukan berulang-ulang. Proses ini memiliki kriteria. Yang pertama, volume dari barang atau jasa lebih tinggi dan lebih terstandarisasi. Dua, hanya memiliki sedikit fleksibilitas peralatan. Ketiga, keahlian pekerja umumnya rendah. Contoh pada produk adalah produksi mobil. Contoh pada jasa adalah pencucian mobil otomatis. Keempat, continuous. Continuous merupakan proses produksi yang dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Pada produksi ini, tidak ada variasi dalam output yang terstandarisasi tinggi, tidak perlu fleksibilitas peralatan. Contoh pada produk adalah gula, tepung, garam. Contoh pada jasa adalah pasokan listrik dan internet. Kelima, project. Project merupakan proses produksi yang dilakukan dalam satu waktu karena permintaan khusus. Proses ini memiliki kriteria: pekerjaan tidak rutin, item yang unik, waktu terbatas, fleksibilitas peralatan, dan keterampilan pekerja bervariasi. Contoh proses project adalah pembuatan film, menerbitkan sebuah buku, pembangunan jembatan.
Product and Service Profiling. Pembuatan profil produk atau layanan dapat digunakan untuk menghindari ketidakkonsistenan dengan mengidentifikasi produk utama atau dimensi layanan dan kemudian memilih proses yang sesuai. Dimensi kunci bagi profil produk dan layanan seringkali terkait dengan berbagai produk atau layanan yang akan diproses, ukuran pemesanan yang diharapkan, strategi penetapan harga, frekuensi yang diharapkan dari perubahan jadwal, dan persyaratan pemenang pesanan. Teknologi. Teknologi merupakan penerapan penemuan ilmiah untuk pengembangan dan meningkatkan produk dan layanan dan atau proses yang menghasilkan atau menyediakannya. Dalam teknologi, terdapat inovasi teknologi yang merupakan penemuan dan pengembangan produk, layanan, atau proses baru atau yang ditingkatkan untuk memproduksi atau menyediakannya. Otomatisasi. Otomatisasi merupakan mesin yang memiliki perangkat penginderaan dan kontrol yang memungkinkannya untuk beroperasi secara otomatis. Otomatisasi menguntungkan bagi pekerja karena yang pertama, mesin tidak merepotkan, yang kedua, pengurangan biaya variabel. Otomatisasi terbagi menjadi dua. Pertama, otomatisasi tetap di mana otomatisasi sudah tidak dapat dimodifikasi. Kedua, otomatisasi yang dapat diprogram. Otomatisasi yang dapat diprogram terdiri dari yang pertama, Computer-Aided Manufacturing yang mengacu pada penggunaan komputer dalam kontrol proses mulai dari robot hingga kontrol kualitas otomatis. Contohnya adalah kedua, mesin yang dikontrol secara numerik yang diprogram untuk mengikuti serangkaian pemrosesan instruksi berdasarkan pada hubungan matematis yang memberitahu mesin detail dari operasi yang akan dilakukan. Contohnya adalah ketiga, Flexible Manufacturing System merupakan sistem produksi yang bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan. Dalam sistem ini, salah satu peralatan yang sering digunakan adalah conveyor yang memudahkan proses produksi. Yang keempat, Computer Integrated Manufacturing yang merupakan pendekatan produksi dengan menggunakan komputer untuk mengontrol seluruh proses produksi. Contohnya seperti penggunaan robot dalam proses produksi. Facility Layout atau tata letak fasilitas. Layout merupakan konfigurasi departemen, peralatan, dan pekerja dengan penekanan khusus pada pergerakan pekerjaan melalui sistem. Keputusan tata letak fasilitas muncul ketika merancang fasilitas baru dan merancang kembali fasilitas yang ada. Tujuan dasar dari desain tata letak adalah untuk memfasilitasi kelancaran aliran pekerjaan, bahan, dan informasi melalui sistem. Tujuan pendukung umumnya melibatkan hal-hal berikut. Pertama, memfasilitasi pencapaian kualitas produk atau layanan. Kedua, menggunakan pekerja dan ruang secara efisien. Ketiga, menghindari kemacetan. Keempat, meminimalkan biaya penanganan material. Kelima, menghilangkan gerakan pekerja atau material yang tidak perlu. Keenam, meminimalkan waktu produksi atau waktu layanan pelanggan. Ketujuh, merancang keselamatan. Terdapat 3 jenis layout dasar, yaitu yang pertama, product layout. Kedua, process layout. Ketiga, fixed position layout. Pertama, product layout. Layout yang menggunakan operasi pemrosesan standar untuk mencapai aliran volume tinggi yang halus, cepat, dan tinggi berdasarkan produk dan dilakukan terus-menerus. Berikut contoh layout produk. Keuntungan dari layout produk adalah tingkat output tinggi, biaya unit rendah,
spesialisasi tenaga kerja, biaya penanganan material rendah, pemanfaatan tenaga kerja dan peralatan tinggi, routing dan penjadwalan yang mapan, akuntansi rutin dan kontrol inventaris. Kekurangan dari layout produk adalah pekerjaan berulang dan membosankan, pekerja kurang terampil, tidak memperhatikan pemeliharaan peralatan dan kualitas hasil, kurang fleksibel, rentan terhadap penutupan, perawatan preventif, rencana insentif individu tidak praktis. Dalam produk layout terdapat tata letak U. Meskipun tata letak produk sering mengikuti garis lurus tidak selalu yang terbaik. Mengapa? Hal ini dikarenakan layout U lebih kompak. Komunikasi tim kerja, fasilitasi meningkat, meminimalkan penanganan material. Layout proses. Tata letak proses dirancang untuk memproses item atau menyediakan layanan yang melibatkan beragam persyaratan pemrosesan yang digunakan pada pemrosesan terputus-putus. Contoh dari layout proses. Alur produksi pada layout ini tidak selalu beraturan. Contohnya pada produksi konveksi. Produk dapat dijahit atau dibordir terlebih dahulu tergantung pada departemen yang kosong. Keuntungan layout proses. Yang pertama, dapat menangani berbagai persyaratan pemrosesan. Kedua, tidak terlalu rentan terhadap kegagalan peralatan. Ketiga, peralatan serbaguna. Keempat, dimungkinkan untuk menggunakan sistem insentif individu. Kekurangan layout proses. Yang pertama, persediaan dalam proses bisa tinggi. Kedua, tantangan, routing, dan penjadwalan. Ketiga, pemanfaatan peralatan rendah. Keempat, penanganan material lambat dan kurang efisien. Kelima, menyulitkan pengawasan. Keenam, memerlukan perhatian khusus. Ketujuh, akuntansi, pembelian, kontrol inventaris kompleks. Fixed Position Layout atau tata letak posisi tetap. Dalam tata letak posisi tetap, komponen produk akan tetap pada posisinya, sedangkan fasilitas produksi seperti peralatan, perkakas, mesin, dan pekerja yang akan berpindah menuju lokasi material tersebut. Contoh dari layout ini adalah pada produksi perakitan pesawat terbang dan pertambangan. Combination Layout merupakan tata letak yang terdiri dari perpaduan berbagai tata letak. Contohnya, pada layout supermarket. Pada dasarnya, layout supermarket adalah layout proses. Namun, kami menemukan bahwa sebagian besar menggunakan jalur tetap. Perangkat penanganan material seperti conveyor tipe roll di ruang stok dan tipe sabuk conveyor di register kas. Rumah sakit juga menggunakan pengaturan proses dasar. Meskipun sering melibatkan perawatan pasien lebih dari pendekatan posisi tetap, di mana perawat, dokter, obat-obatan, dan peralatan khusus dibawa ke pasien. Komponen rusak yang dibuat dalam tata letak produk mungkin memerlukan pengerjaan ulang offline, yang melibatkan pengolahan disesuaikan. Selain itu, conveyor sering diamati di pertanian dan kegiatan konstruksi. Cellular Layout. Cellular layout adalah sebuah model perancangan dan pengaturan area kerja di mana peralatan, mesin, dan workstation diatur dalam aturan yang efisien. Dengan layout ini, waktu tunggu atau delay bisa lebih diminimalisir. Contoh layout seluler. Service layout. Banyak organisasi layanan menggunakan tata letak proses karena variabilitas dalam pemrosesan pelanggan. Tidak seperti tata letak manufaktur. Tata letak layanan harus memuaskan secara fungsional. Tata letak gudang dan penyimpanan.
Desain fasilitas penyimpanan menghadirkan serangkaian faktor yang berbeda dari desain pabrik tata letak. Yang harus diperhatikan dalam layout ini, yang pertama, frekuensi pemesanan. Kedua, korelasi antar item. Ketiga, lebar lorong. Keempat, ketinggian rak, terlebih rak penyimpanan. Kelima, pemindahan muatan. Muatan dan penurunan barang dari kereta atau truk. Keenam, stock of name. Diperlukan membuat perhitungan fisik barang yang disimpan secara berkala. Tata letak retail. Tujuannya adalah memandu desain tata letak fabrikasi yang sering kali berkaitan dengan minimisasi biaya, alur produk, pola lalu lintas, arus lalu lintas. Tata letak kantor. Layout kantor sedang mengalami transformasi karena aliran dokumen diganti dengan meningkatnya penggunaan komunikasi elektronik. Itu berarti ada sedikit kebutuhan untuk menempatkan pekerja kantor dalam tata letak yang mengoptimalkan transfer informasi fisik atau dokumen. Tren lain adalah menciptakan citra keterbukaan dengan dinding kantor yang terbuka. Otomatisasi dalam layanan. Otomatisasi dalam layanan dilakukan dengan cara meminimalisasi proses sehingga pelanggan sebisa mungkin dijauhkan dari proses. Contohnya adalah layanan keuangan menggunakan mesin ATM, online banking, finansial teknologi. Contoh lain dalam industri pariwisata, kita dapat memesan tiket secara online dan melakukan reservasi hotel terlebih dahulu. Line balancing merupakan strategi produksi untuk menyeimbangkan waktu dan beban kerja di sejumlah proses. Tujuan dari line balancing adalah untuk menghindari kemacetan proses ataupun kapasitas yang berlebihan. Mengapa line balancing penting? Pertama, memungkinkan untuk menggunakan tenaga kerja dan peralatan dengan efisien. Kedua, menghindari masalah keadilan yang muncul ketika suatu workstation harus bekerja lebih keras dari yang lain. Input dari line balancing adalah urutan tugas, waktu operasi. Cycle time. Dalam line balancing terdapat cycle time yang merupakan waktu maksimum yang diizinkan di setiap stasiun kerja untuk menyelesaikan serangkaian tugasnya pada sebuah unit. Cycle time memiliki rumus waktu operasi per hari dibagi tingkat output yang diinginkan. Cycle time juga digunakan dalam menetapkan tingkat output dengan rumus, di mana waktu operasi dibagi dengan cycle time. Selain itu, cycle time juga digunakan untuk menghitung jumlah minimum stasiun dengan rumus jumlah waktu tugas dibagi cycle time. Precedence diagram. Diagram prioritas merupakan alat untuk menjadwalkan kegiatan dalam rencana proyek yang menggunakan kotak disebut dengan node. Urutan mewakili kegiatan dan menghubungkannya dengan panah yang menunjukkan dependensi. Contoh diagram prioritas. Prosedur line balancing. Yang pertama, tentukan waktu siklus dan jumlah minimum workstation. Kedua, membuat penugasan ke stasiun kerja secara berurutan. Dimulai dengan stasiun 1. Tugas ditugaskan workstation bergerak dari kiri ke kanan melalui diagram prioritas. Yang ketiga, menentukan tugas workstation. Sebelum setiap penugasan digunakan, kriteria berikut untuk menentukan tugas mana yang memenuhi syarat ditugaskan ke workstation. Yang pertama, semua tugas sebelumnya dalam urutan telah ditetapkan. Kedua, waktu tugas tidak melebihi waktu yang tersisa di workstation. Jika tidak ada tugas yang memenuhi syarat, pindah ke workstation berikutnya. Keempat, setelah penugasan tugas, tentukan waktu yang tersisa di workstation saat ini dengan mengurangi jumlah waktu untuk tugas yang sudah ditugaskan dari waktu siklus. Kelima, putuskan ikatan yang terjadi menggunakan salah satu dari aturan ini. Pertama, tetapkan tugas dengan waktu tugas terlama. Kedua, tetapkan tugas dengan jumlah pengikut terbesar.
Jika masih ada ikatan, pilih salah satu tugas secara sewenang-wenang. Keenam, lanjutkan sampai semua tugas telah ditetapkan ke workstation. Ketujuh, hitung tindakan yang sesuai, misalnya persen waktu menganggur dan efisiensi untuk sekumpulan tugas. Designing process layout. Masalah utama dalam merancang tata letak proses menyangkut posisi relatif dari departemen yang terlibat. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar mendesain proses layout yang efisien. Pertama, measure of effectiveness. Pertama adalah mengukur efektivitas. Sebelum menentukan desain proses layout, kita harus mengukur efektivitas dari desain layout tersebut. Dengan mengingat tujuan utama dalam merancang tata letak proses adalah untuk meminimalkan, pertama, biaya transportasi, kedua, jarak, yang ketiga adalah waktu. Information requirements atau persyaratan informasi. Dalam merancang tata letak proses diperlukan informasi berikut. Yang pertama, daftar stasiun kerja atau departemen yang akan disusun dan dimensinya. Kedua, proyek arus pekerjaan masa depan antara pasang pusat kerja. Ketiga, jarak antar lokasi dan biaya per unit jarak untuk memindahkan beban di antara mereka. Keempat, jumlah uang yang akan diinvestasikan dalam tata letak. Kelima, daftar pertimbangan khusus. Keenam, lokasi utilitas utama, titik akses dan keluar. Minimizing transportation cost or distance. Meminimalkan biaya atau jarak transportasi. Tujuan paling umum dalam merancang tata letak proses adalah meminimalkan biaya transportasi atau jarak yang ditempuh. Dalam kasus seperti ini akan sangat membantu untuk meringkas data yang diperlukan. Contohnya adalah, jika biaya transportasi dari A menuju B adalah 20, B menuju C adalah 20, dan A menuju C adalah 50. Jika kita dari A bertujuan menuju C serta bertumpu pada meminimalisasi biaya transportasi, maka kita dapat memilih menempuh jarak menuju B terlebih dahulu. Namun, yang harus diperhatikan adalah jarak dari waktu delay dapat berpengaruh pada material. Jika material produksi mudah rusak dan menempuh jarak melalui B terlebih dahulu dapat merusak material, maka lebih baik memilih jalur A langsung menuju C. Walau dengan biaya lebih tinggi, namun kegiatan produksi tidak akan terganggu. Closeness rating. Richard Marter mengembangkan metode peringkat kedekatan yang memungkinkan untuk manajer menganalisis kepentingan relatif dari setiap kombinasi pasangan departemen. Marter menyarankan mengikuti daftar berikut. Yang pertama, gunakan peralatan atau fasilitas yang sama. Kedua, bagikan personil atau catatan yang sama. Ketiga, urutan alur kerja. Contoh closeness rating, di mana A sangat diperlukan, E sangat penting, I penting, O kepentingan biasa, U tidak penting, X tidak diinginkan. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dengan materi lainnya.